Silakan baca soalnya untuk buku SPS halaman 30 ya. Ayah pergi ke kantor pukul 6:15. Selama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1,2/5 jam. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Kita dapat menuliskan kalimat matematikanya seperti berikut ya. 1,2/5 jam itu sama dengan 1 jam ditambah dengan 2/5 dikali 60 menit ya. Nah, sama halnya dengan 1 jam 24 menit ya, karena 2 dikali 60 itu 120, dibagi 5 adalah 24 menit. Kita sekarang jumlahkan waktu keberangkatannya, yaitu 6:15 ditambah dengan 1 lebih 24 menit ya. Kita jumlahkan dari bagian yang sebelah kanan, yaitu yang bagian menit. 15 ditambah 24 yaitu benar 39 menit. Nah, sekarang 6 ditambah 1 adalah 7 ya, sehingga kita tahu bahwa jadi ayah tiba di kantor itu pukul 7:39 ya. Oke. Nah, ini adalah waktu di Indonesia. Apakah kalian tahu? Akibat rotasi bumi dan luasnya negara Indonesia yang terbentang dari koordinat 97 derajat bujur timur dan 140 bujur timur, Indonesia terbagi menjadi zona waktu ya, yaitu WIB atau waktu Indonesia bagian barat, WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT atau waktu Indonesia bagian timur ya. Setiap zona memiliki perbedaan waktu 1 jam. Waktu yang paling awal itu adalah zona waktu WIT ya. Nah, kalau di WIT itu pukul 7 pagi, nah berarti di daerah WITA itu pukul 6 pagi, dan di WIB itu pukul 5 pagi ya. Secara umum, panah yang ada di gambar dapat membantu kita untuk menentukan perbedaan waktu yang ada. Perhatikan contoh yang ada di tabel ini ya. Nah, apabila di daerah waktu Indonesia bagian barat itu pukul 7.30, maka nanti waktu Indonesia bagian tengah di sana pukul 8:30, karena bertambah 1 ya, atau ditambah dengan 1. Nah, sedangkan di waktu Indonesia bagian timur di sana pukul 9:30 ya. Lalu contoh kedua, apabila di bagian tengah itu waktu Indonesia bagian tengah itu jam 23:45, maka di bagian waktu Indonesia barat pukul berapa ya? Ada yang tahu? Nah, benar ya. Jadi kita akan mengurangkannya dengan 1 jam, sehingga diperoleh hasil pukul 22:45 menit. Sedangkan untuk di zona waktu Indonesia bagian timur atau WIT pukul berapa kira-kira ya? Ya, kita dapat menambahkannya dengan 1 jam ya, menjadi 24:45 menit. Namun perlu diingat bahwa dalam satu hari itu hanya sampai 24:00 atau sampai 00:00, sehingga kita bisa peroleh dari yang awalnya 24:45 menit, kita bisa mengurangkannya dengan 24 jam, sehingga dapat kita tulis pukul 00:45 ya. Silahkan pahami dengan baik ya, Solihah. Sebagai contoh, kita akan membahas dari buku SPS halaman 31. Silahkan dibaca soalnya. Edo akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarganya. Ia berangkat dari Jakarta pukul 6 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sampai tiba di Raja Ampat sekitar 10 jam.
Pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat? Nah, bila kita melihat peta, maka kita bisa mengetahui bahwa Jakarta berada di zona waktu Indonesia bagian barat dan Raja Ampat berada di zona waktu Indonesia bagian timur ya. Berawal dari Jakarta ya, Edo berangkat pukul 6 ya. Terus kemudian mereka melakukan perjalanan selama 10 jam. Untuk kalimat matematikanya pukul berapa ya kira-kira Edo sampai di Raja Ampat? Mereka awalnya berangkat pukul 6 waktu Indonesia bagian barat atau WIB, ditambah dengan lamanya perjalanan yaitu 10 jam. Dapat dituliskan seperti ini ya, dijumlahkan. Nah, sehingga hasilnya adalah 16.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Ini waktu tiba Edo bila dilihat dari waktu Indonesia bagian barat. Nah, dalam soal yang ditanyakan adalah pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat. Berarti kita harus merubah waktu atau melihat 16.00 WIB ini di Indonesia bagian timur. Karena seperti yang ada di gambar tadi, perbedaan waktu dari barat ke timur itu adalah 2 jam, maka 16.00 ditambah dengan perbedaan waktunya yaitu 2 jam, sehingga diperoleh 18.00 waktu Indonesia bagian timur gitu ya. Dengan demikian kita tahu bahwa Edo tiba di Raja Ampat itu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian timur atau pukul 6 sore ya. Nah gitu, jadi ada perbedaan waktu berdasarkan zona ya. Ayo baca dan cermati soal berikut pada buku SPS halaman 31. Seorang tukang bangunan akan memasang 120 keramik pada lantai sebuah ruangan. Ia memerlukan waktu 3 menit untuk memasang setiap keramik dengan rapi. Saat memasang keramik, ia memerlukan istirahat selama 1 jam. Jika ia mulai memasang keramik pukul 7 pagi, pukul berapakah ia akan menyelesaikan pekerjaannya tersebut? Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan mencari tahu waktu pemasangannya terlebih dahulu ya. Lalu menambahkan dengan waktu tukang tersebut istirahat ya. Coba kita lihat waktu pemasangan ya, untuk kalimat matematikanya adalah 120 keramik dikali dengan 3 menit ya, sama dengan 360 menit ya. Nah, karena setiap keramik itu dia memerlukan 3 menit untuk pemasangan ya. Nah, 360 menit itu kita akan rubah menjadi satuan jam, yaitu dengan cara membagi dengan 60, sehingga pemasangan keramik tersebut memerlukan waktu 6 jam ya. Karena tadi ya untuk waktu selesainya diperoleh dari awal waktu memulai memasang keramik yaitu pukul 7 pagi ditambah dengan 6 jam pemasangan dan ditambah dengan 1 jam waktu istirahat, sehingga 7 ditambah 6 itu adalah 13 dan ditambah 1 itu adalah 14. Maka ya seorang tukang itu akan menyelesaikan pekerjaannya pukul 14.00 atau jam 2 siang. Nah, seperti ini untuk jenis soal yang lain ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya agar kalian lebih paham untuk materi ini, kerjakanlah dari buku SPS Matematika halaman 31 nomor 1 ya, yang sudah Ibu tulis di sini. Lingkarilah soal-soal yang sudah Ibu tugaskan. Tulis jawabannya menggunakan cara ya. Silakan dikumpulkan melalui PDF ya, dirubah jadi difoto dulu nanti jawabannya, terus dirubah menjadi PDF, nanti dikirimkan ke Google Form yang sudah ada di e-learning ya.
gitu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Semoga untuk penjelasan hari ini bisa kalian bisa lebih memahami. Jika tidak paham silahkan untuk WA Bu Rahma ya. Oke, kita cukupkan dengan menutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.